Hey ho Pop gengs! Terkenal sebagai kain bertekstur lembut, sejuk, dan nyaman, kain katun memang sering dijadikan sebagai salah satu pilihan bahan baku utama dalam pembuatan baju. Apalagi untuk negara tropis seperti Indonesia. Kain sejuk kayak gini tuh tentu nyaman dipakai dan juga bisa loh meredam bau ketek mematikan. Salah satu alasan mengapa kain katun bisa sejuk dan nyaman digunakan, ya karena bahan dasarnya terbuat dari hal yang cukup ringan, yaitu kapas. Nah, hari ini Daftar Populer bakal ngajakin kamu nih untuk berpetualang melihat bagaimana sih kain katun dibuat, mulai dari proses budidaya tanaman kapas, hingga bagaimana kapas ini dibentuk menjadi sebuah pintalan benang, lalu menjadi kain dalam video berikut ini, proses pembuatan kain katun. Pertama, mari kita mulai dari proses penanaman dan perawatan tanaman kapas. Dalam proses ini, hal pertama yang harus dilakukan tentu saja berhubungan dengan lahan seperti melakukan penggemburan tanah dan menyiapkan tempat penanaman. Di dunia industri besar, proses ini tentu saja menggunakan mesin dan tidak lagi menggunakan tenaga manusia. Hal ini dikarenakan lahan dalam industri besar sudah mencapai luas hingga ratusan hektar. Kalau pakai tangan manusia buat gemburin tanah dan nyiapin lahan, bukan tanahnya yang gembur, malah tangannya yang habis. Setelah itu, lahan yang sudah siap mulai ditanami bibit dan proses perawatan pun dimulai, seperti pengairan, pemupukan, dan juga pemeriksaan secara berkala. Biasanya proses ini akan berlangsung selama kurang lebih 13-15 hari, hingga kapas dinyatakan layak untuk panen. Nah, bicara untuk tanaman kapas, meskipun tanaman kapas ini menjadi salah satu bahan baku untuk kain yang sering digunakan oleh industri di Indonesia, siapa sangka kalau kapas itu nggak bisa tumbuh di negara kita loh. Hal ini dikarenakan kapas merupakan tanaman kontinental yang membutuhkan iklim kering tetapi masih tersedia air. Sedangkan Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki curah hujan tinggi. Ya, dengan begini, Indonesia dengan kapas itu udah kayak kamu dan selebgram yang kamu follow. Gak mungkin bersatu. Setelah tumbuh sehat dan dinyatakan layak panen, sekarang kapas-kapas tadi akan mulai dipanen. Di sini proses kembali dilakukan menggunakan mesin. Nah, dalam tahapan ini ada nih beberapa kendaraan panen berbeda yang digunakan untuk membuat proses pemanenan lebih efisien. Kendaraan pertama digunakan untuk menggulung kapas yang sedang dipanen. Lalu kendaraan kedua dipakai untuk mengangkut gulungan kapas. Kendaraan ketiga untuk menaikkan gulungan kapas ke dalam truk pengangkut. Dan kendaraan keempat digunakan untuk mengangkut gulungan kapas masuk ke dalam pabrik. Proses pemanenan menggunakan mesin ini memang terlihat ribet dan mahal. Namun, kalau membicarakan uang yang dihasilkan, industri kapas juga menghasilkan cuan yang tidak sedikit. Dalam harga normal ya, 1 kilogram kapas dihargai sekitar Rp24.000. Nah, jika harga ini dikalikan dengan produksi kapas di negara-negara penghasil kapas terbesar seperti India dan Cina yang menghasilkan 6,1 juta ton kapas, ataupun Amerika yang menghasilkan 3,5 juta ton kapas dalam setahun, ya setidaknya akan ada ratusan hingga triliunan rupiah uang yang mengalami perputaran dalam industri kapas. Oke, sudah masuk dan dikumpulkan dalam pabrik. Sekarang gulungan kapas tadi masuk dalam proses selanjutnya, yaitu pembersihan dari sisa-sisa biji dan kotoran atau dikenal dengan istilah ginning process. Dalam proses ini, kapas akan mendapatkan beberapa kali perlakuan di mesin yang berbeda-beda untuk dibersihkan. Karena tentunya hal yang dibutuhkan hanya serat kapasnya. Jadi, dalam proses ini, serat kapas akan dipisahkan dengan hal-hal lainnya, seperti batang, bunga, biji, hingga air yang terserap. Pokoknya, kalau kapas ini manusia ya, prosesnya itu udah kayak proses mandi kembang di film-film horor Indonesia. Dalam proses ini, pertama-tama kapas akan dikeringkan menggunakan sebuah mesin khusus
yang hanya mengandalkan udara panas untuk melakukan pengeringan dan tidak menggunakan api secara langsung. Karena tentu saja bisa membuat kapas-kapas tadi terbakar. Proses ini tuh bisa jadi proses yang paling lama, bergantung seberapa banyak air yang kapas serap. Perlu juga kita ketahui, kalau tiap kapas yang diproses ini bisa menyerap air hingga 27 kali berat aslinya loh. Setelah kapas-kapas tadi kering, sekarang proses dilanjutkan menggunakan beberapa mesin pemisah yang masing-masing memiliki tugas spesifik. Mesin pertama untuk memisahkan batang, mesin kedua untuk memisahkan biji, dan mesin ketiga memisahkan kapas yang belum layak panen. Ya, hasil dari ketiga mesin inilah yang akan menghasilkan serat kapas yang kemudian memasuki tahap final dalam proses pembersihan, yaitu quality control. Jika kapas sudah dinilai bersih oleh pihak quality control, maka kapas tadi akan dikemas dalam bentuk gumpalan dan siap deh untuk masuk ke tahap selanjutnya. Dalam bentuk ini, kapas tuh udah mulai diperdagangkan untuk diolah menjadi kain pada pabrik lain. Dari pabrik kapas mentah, sekarang kita pindah nih ke pabrik yang memproses kapas menjadi kain. Saat kapas mentah tiba di sini, pabrik kain tuh kembali melakukan proses pembersihan. Ya, proses berulang ini diulangi tiap kali si kapas pindah karena tidak ada yang tahu apa yang dialami kapas-kapas tadi dalam perjalanan. Setelah dianggap bersih, kapas ini kemudian masuk dalam mesin pemintal yang mulai menyatukan kapas-kapas tadi sebagai satu gulungan raksasa. Nah, gulungan raksasa inilah yang nantinya akan diproses untuk dibuat tipis secara terus-menerus hingga nantinya didapatkan tekstur gulungan menyerupai benang yang biasanya kita lihat. Setelah menjadi benang, benang-benang katun ini akan diklasifikasi berdasarkan beberapa hal seperti ketebalan, terang gelap warna, dan juga kekuatan tarik dari si benang. Nah, setelah digolongkan, tiap benang yang memiliki spesifikasi hampir sama akan mulai dipintal dan dijadikan kain menggunakan sebuah mesin. Alasan penggunaan mesin ini ya standar doang, yaitu untuk menghemat waktu. Kain yang sudah dibuat pun kemudian digulung dan dikumpulkan. Nantinya kain-kain inilah yang akan dipasarkan sesuai pesanan dari para konsumen. Ada yang meminta kain diberi motif jadi disablon, ada juga konsumen yang meminta kain berwarna, jadi kainnya diwarnain dulu sebelum dikirim. Ya, dengan selesainya semua rangkaian ini, kain katun udah siap untuk dijadikan baju yang mungkin aja sekarang sedang kamu pakai. Nah, itu tadi DP proses kali ini yang membahas proses pembuatan kain. Menurut kamu, mana nih proses paling satisfying dari semua proses yang udah kita telusuri tadi? Sebutkan jawaban kamu di kolom komentar.